pergi lupa kat mak dia. Lepas tu mak dia datang je, lepas tu ingat marah-marah mak dia. Tak elok begitu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Dan semoga kita semua, negara Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Islam seluruh dunia dilindungi dari penyakit atau virus ini ya. Dan semoga virus ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, untuk kawanku, sahabatku, temanku ya, negara-negara jiran, terima kasih ya karena korang sudah nge-DM saya, WhatsApp saya bagi ucapan tentang kemerdekaan Indonesia yang ke-75, sorry, ke-75 ya. Sorry sahabat-sahabat, salah cakap ya. Terima kasih saya ucapkan kepada korang semua. Semoga Indonesia dan Malaysia, negara serumpun, tetap damai, tetap akur ya, dan masyarakatnya dibagi kesehatan, tidak ada kegaduhan, damai selalu ya. Kalau ada pun yang resis itu biarkan saja. Nama juga budak-budak Ajinomoto atau budak micin tuh ya, maklumin ya. Jangan dilayan ya. Kalau mereka dilayan tuh menjadi-jadi, biarkan saja ya. Oke, di sini saya tidak buat video reaction, akan tetapi di sini saya akan membahas dua berita yang amat penting ya. Yang pertama yaitu dari Dr. Nur Hisam ya, pengarah kesehatan di Malaysia. Lepas itu dari seorang pembalap MotoGP 2 yaitu Hafiz Tahir, siapa tadi? Kalau tak silap ya. Itu mengalami insiden ya. Oke, nanti saya akan bahas di situ. Sebelum itu saya akan mengupdate perkembangan wabah di Indonesia dan Malaysia. Seperti biasa ya. Kenapa saya akhir-akhir ini tidak buat video reaction? Karena saya tidur di rumah ya, di bilik ya. Karena hari-hari kan kerja ya. Dan saya pun kalau hari Ahad itu kemas-kemas bilik ya kan. Kemas-kemas jerebu. Di bilik saya itu banyak jerebu. Karena kan di area kilang ya. Kalau tak dibersihkan itu berbahaya untuk paru-paru. Oke, makanya setiap Ahad itu saya bersihkan, penat, jadi istirahat, tak sempat buat video reaction. Oke, next kita ke wabah sahabat-sahabat ya. Pertanggal 17 Agustus 2020, ini dari Malaysia dulu ya. Case baharunya hanya 12 ya, rendah alhamdulillah. Case impor 2, case tepatannya 10. Wih, case tepatannya banyak ya. Yang sembuh case baharunya alhamdulillah banyak juga, 17 orang. Jumlah case aktifnya 211, termasuk jumlah case ICU. Tumben nih 8 nih. Biasanya jumlah case ICU nih hanya 0, 1, 2 ya. Ini sampai 8, termasuk jumlah itu bantuan pernapasan 2 ya. Oke, bagaimana di Indonesia? Untuk di Indonesia pertanggal 17 Agustus 2020-nya ya. Yang positif banyak juga nih, 1821. Totalnya yang terkonfirmasi 141.370. Yang sembuh lebih rendah daripada yang terkonfirmasi, 1.355. Yang sembuh totalnya 94.458. Yang meninggal lebih rendah, tapi ini tinggi juga sih, 57 orang ya. Totalnya yang meninggal udah mencecah 6.207. Oke, cukup sekian info dari saya tidak akan cakap lebih-lebih. Oke, next, sesuai janji saya di sini saya akan mengabarkan ya dua berita yang amat penting. Yang pertama ya dari Dr. Nur Hisam ya. Tapi sekarang bukan Dr. Nur Hisam lagi, Dr. Tan Sri Nur Hisam terbaik ya, yaitu pengarah kesehatan di Malaysia. Oke, kebetulan di sini ada sahabat Malaysia kirim artikel ya dari BHits online atau berita harian online ya. Tajuk dia adalah Anugerah Tan Sri, penghormatan buat warga KKM Dr. Nur Hisam. Buat warga KKM berarti bukan hanya Dr. Nur Hisam aja ya, berarti banyak lagi ya. Oke, saya akan bacakan di sini ya.
Kuala Lumpur, Ketua Pengarah Kesehatan Datuk Dr. Nur Hisam Abdullah adalah di antara 12 penerima. Di antara 12 penerima. Berarti 11 lagi orang tuh siapa tuh ya? Darjah Panglima Setia Mahkota atau PSM. Saya membacanya secara bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa sana beda lagi ya. Yang membawa gelaran Tan Sri. Beliau dianugerahkan pingkat kebesaran itu oleh Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah sah pada istiadat pengurniaan hari pertama yang berlangsung di Istana Melawati di sini hari ini. Turut sama menerima darjah PSM dari Sri Paduka ialah Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Rohana Yusuf, Ketua Pengarahan Perkhidmatan Awam Datuk Muh Hairul Adib Abdul Rahman, Panglima Tentara Darat Jenderal Datuk Zamrose Muh Zain, dan Panglima Tentara Udara Jenderal Datuk Sri Akbar Abdul Samad. Oh, di sini berarti kawan-kawannya Dr. Nur Hisam itu para tentara juga, bukan tentara, para panglima dan jenderal pun dapat gelar itu ya. Oke, di sini saya akan next ya. Oke. Ketika dihubungi sebuah portal berita, Dr. Nur Hisam Abdullah menyifatkan kurniaan gelaran Tan Sri diterimanya hari ini sebagai penghargaan buat semua warga Kementerian Kesehatan Malaysia dan penjawat awam. Alhamdulillah, ini merupakan satu penghargaan kepada semua petugas barisan hadapan atau KKM. Ia sekaligus merupakan lambang kepercayaan dan penghargaan kerajaan kepada penjawat awam, katanya. Oke, gelar Tan Sri yang diberikan kepada Dr. Tan Sri Nur Hisam ya, itu pantas sekali dan layak sekali. Karena kenapa? Kerja keras selama ini Dr. Nur Hisam ya. Bahkan hingga saat ini Dr. Tan Sri Nur Hisam ya selalu memantau ya perkembangan wabah ya di sana ya. Selalu setiap hari beliau ya, kalau case-nya tinggi langsung beliau ya risau ya. Alhasil sekarang case di Malaysia ya atas kerja keras beliau ya dan para KKM yang lainnya ya. Itu sekarang case di Malaysia di bawah ini ya, di bawah 20 ya, sedikit-sedikit lah rata-rata ya. Paling tinggi pun terakhir 35 orang ya, paling tinggi itu loh. Dan alhamdulillah ya sobat-sobat ya, wabah di sana itu bisa dikawal ya. Kemana Menteri Kesehatan sini, Dokter Terawan ya, kemana. Tindanya, kenapa saya nyanyi? Ayu Ting Ting pula, dangdut pula. Alay. Oke, terbaiklah Dr. Nur Hisam ya. Dia banyak penghargaan dari antar bangsa dan di negara dapat gelar Tan Sri, di negara pun dapat banyak penghargaan. Wow, amazing ya. Semoga itu menjadi contoh para dokter di luar sana ya. Oke, terbaik. Oke, next di sini ya, berita kedua ini dari pembalap MotoGP 2 ya. Ini kebetulan di sini ada sahabat Malaysia ya, kirim artikel ke saya ya dari bernama.com. Oh Kak siapa sih? Lupa lagi nih, Kak yang dari produser Bernama. Lupa lagi. Oke, di sini saya akan bacakan ya. Tajuk dia adalah saya masih merasakan impact kemalangan Hafiz Syahrin. Oke, kebetulan kan banyak artis-artis Malaysia nge-share tentang itu ya, kemalangan ya, insiden waktu dia melanggar motor belah jadi dua, men. Ya, saya tengoknya, tragis ya. Kalau itu orang macam itu siapa? Simoncelli ya. Siapa yang meninggal itu? Yang motor GP pertama itu ya. Itu kan ketabrak ya. Gila, ngeri itu ya. Langsung meninggal di tempat deh ya. Ya alhamdulillahnya ya dia dikasih perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ini aset negara loh ya. Ini mengharumkan negara juga nih si Hafiz ini.
Mudah-mudahan dia bisa meluncur ke GP1 ya. Bisa aja suatu saat dia naik podium bersama si Lorenzo sama siapa? Si Dani Pedros, bukan Dani Pedros, si Marc Marquez. Dia masih muda loh. Oke, saya akan bacakan di sini ya, sahabat-sahabat ya. Kuala Lumpur, 17 Agustus, pelumba motor 2 negara Hafiz Syahrin Abdullah masih merasai kesakitan pada kedua belah kakinya selepas terbabit dalam kemalangan mengerikan semasa perlombaan Grand Prix GP Australia di Little Red Bull Ring pada Ahad. Bagaimanapun, pelumba pasukan Aspar itu lega apabila pasukan perubatan mengesahkan beliau tidak mengalami kecederaan serius, alhamdulillah, pada bagian badannya selepas kemalangan itu. Saya gembira apabila tiada kecederaan besar di badan saya, tetapi kemalangan itu sangat teruk. Saya masih merasakan sakit ya, betul, ngeri sekali saya tengoknya ya. Jadi ada pembalap ya terjatuh ya, lepas. Untuk pembalap itu cepat lari ya. Kalau tak kena langgar dia. Ini ditabrak sama si Hafiz, motor itu belah jadi dua, men. Ambiar. Gila itu. Saya gembira apabila tiada kecederaan besar di badan saya, tetapi kemalangan itu sangat teruk, betul. Saya masih merasakan sakit pada kedua belah kaki, terutama kaki kiri. Pada masa ini saya menggunakan tompang ketiak untuk membantu pergerakan dan saya berdoa agar pulih secepat mungkin. Saya juga berharap dapat menyertai perlombaan hujung minggu ini, GP Strian, katanya kepada wartawan Malaysia menerusi aplikasi WhatsApp. Sementara itu, prinsipal pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing Tim Datuk Rozlan Razali bersyukur karena perlombaan berusia 26 tahun selamat dan berharap beliau cepat sembuh. Dalam kejadian itu, Hafiz Syahrin yang sedang memencut telah merempuh motorsikal pendahulu kelas motor GP2 Enea Bastianini yang berada di tengah-tengah trek perlombaan Italia. Berkenaan sebelum itu hilang kawalan di selekoh pertama dan terjatuh, kemudian berjaya berlari ke tepi trek bagi menyelamatkan diri dengan meninggalkan jenteranya di trek itu. Oke, sorry kalau cakap saya terbata-bata di sini sahabat-sahabat ya, karena kita kan beda bahasa ya. Alhamdulillah ya. Si Hafiz ini aset negara ya, harus dipertahankan. Semoga ya suatu saat ya, mana tahu jadi juara dunia ya, macam si Marc Marquez itu, si Messi dodol kelarinya ke Messi sih. Aduh Rossi, Messi. Tapi kan Messi sama Rossi itu kan namanya hampir sama ya, tidak begitu jauh ya. Tidak apa-apa lah salah sedikit kau nih. Oke, semoga diberi kesembuhan, bisa berlomba lagi seperti semula ya. Ini anak masih muda lah, 26 tahun ya, masih seumuran si Marc Marquez ya, seumuran lah. Yang tua kan Rossi ya, Rossi udah tua tapi hebat loh. Rossi walaupun umurnya tua ya, tapi dia ya salut sih. Saya paling benci lah sama si Lorenzo ya. Dia gara-gara pindah ke itu Ducati jadi jelek ya. Dulu kan dia di Yamaha ya. Bagus dulu, sering naik podium. Pindah. Gara-gara gaduh sama si Rossi mungkin. Jadi ya pindah ke Ducati. Teruk sekarang, jarang naik podium. Dulu ya, ketika saya di Bandung itu setiap petang itu tengok motor GP. Kalau di Indonesia kan diputarkan di Trans 7 ya, pukul 6 petang. Kalau di sana itu 7 malam ya. Nah itu, saya sering tengok di TV. Belum mulai pun tengok. Seronok sahabat-sahabat. Tapi sekarang karena busy ya, tidak ada waktu. Ya itulah. Dan idola saya sekarang sudah jarang naik podium. Malas nak tengok. Tapi terbaik lah. Oke teman-temanku, mungkin cukup sekian video dari saya. Oke, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.